Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur tak terhingga kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini masih diberikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di musalla yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri. Alhamdulillah baru saja kita selesaikan. Kemudian salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Allah agar disampaikan kepada sang Habibullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil membawa umatnya dari zaman biadab sampai ke zaman yang beradab, dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan. Maka daripada itu kaum muslimin, marilah kita bersalawat kepadanya dengan lafaz doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini semua umat Islam di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita semua bergembira, akan tetapi bercampur aduk dengan kesedihan. Kenapa kita bergembira hari ini? Karena hari ini kita kembali kepada fitrah suci, suci daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tak ubahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Fitratul Islam, suci dalam keadaan Islam. Kenapa kita bergembira? Karena baru saja kita berhasil memperjuangkan melawan hawa nafsu kita. Namun di balik kegembiraan kita meneteslah air mata orang-orang yang beriman. Bersedihlah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang rahmat, penuh kasih sayang, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan yang di dalamnya apabila kita beramal
seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya kaum muslimin ada satu malam apabila kita bisa beramal ibadah di dalamnya sama dengan beribadah 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bersedih kita selaku umat Islam. Kenapa kita bersedih? Karena tidak ada jaminan bagi kita. Apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang atau tidak? Bapak Ibu, banyak orang-orang di sekitar kita bercita-cita, berkeinginan tahun kemarin untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Namun Allah lebih dulu memanggilnya berpulang ke rahmatullah. Maka daripada itu kaum muslimin, walaupun Ramadan telah berakhir, jangan sampai ibadah awak berakhir pula. Di dalam Ramadan kita rajin salat, maka berakhir Ramadan tetap kita rajin salat. Di Ramadan kita rajin berpuasa. Di luar bulan puasa kita lanjutkan puasa Senin Kamis. Di dalam Ramadan kita rajin sedekah. Di luar bulan suci Ramadan tetap kita bersedekah. Di dalam Ramadan kita rajin baca Quran. Keluar dari Ramadan ini tetap kita membaca Al-Quran. Berakhir Ramadan, jangan berakhir kita beramal ibadah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur awak, sehat badan awak. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Suatu ketika memasuki 1 Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian dia menaiki mimbarnya. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Para sahabat terheran dengan apa yang terjadi pada saat itu. Setelah Rasulullah turun dari mimbarnya, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali padahal tidak ada yang terjadi hari ini?" Mereka hari ini berbahagia dengan pakaian barunya. Mereka berbahagia karena hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, ketahuilah tadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah dengan 3 doa." Cibo bayangan Pak Bu, yang berdoa itu adalah Sayyidul Malaikah, ketuanya para malaikat, pemimpinnya para malaikat. Yang mengaminkannya adalah Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Maka doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa malaikat Jibril kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Apabila ada seorang anak, apapun kedudukannya, apapun pangkatnya, sebesar apapun kekayaannya, seandainya Pak Bu beribadah dia di dalam bulan suci Ramadan, dia berpuasa, kemudian selesai Ramadan dia lanjutkan dengan puasa sunnah Senin Kamis, kemudian tiap malam dia bertahajud, paginya inyo salat duha, satyo hari baca Quran,
Kalau inya durhaka kepada kedua orang tuanya, indak patuh kepada orang tuanya, demi Allah amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Walaupun awak kumpuan haratu awak ke Pak Bu, awak agian dekat orang tua, tidak akan bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Umar pernah didatangi oleh seorang pemuda. Kemudian seorang pemuda ini dengan bangganya mengatakan, "Wahai Abdullah ibnu Umar, saya baru saja melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dengan siapa engkau berangkat?" "Aku berangkat dengan ibuku." "Kan ibumu sudah lemah. Apa kendaraanmu?" Kemudian anak muda itu menjawab, "Aku gendong ibuku wahai Abdullah ibnu Umar dari Madinah ke kota Makkah. Kemudian aku gendong ibuku tawaf keliling Ka'bah. Kemudian aku gendong ibuku sa'i antara Safa dan Marwah. Itu aku lakukan wahai Abdullah ibnu Umar. Sekarang aku bertanya kepadamu wahai Abdullah ibnu Umar, sudah terbalaskah? Sudah terbayarkah jasa-jasa ibuku?" Kemudian Abdullah ibnu Umar menangis. "Wahai anak muda, walaupun engkau gendong ibumu dari Madinah ke kota Makkah, kemudian engkau bawa tawaf, kemudian engkau bawa sa'i, tidak cukup engkau melakukan satu kali, bahkan 100 kali engkau gendong ibumu pergi kota Makkah melaksanakan ibadah haji, tidak akan terbayar dengan satu tetes keringat saat melahirkanmu." Luar biasa perjuangan orang tua kita. Ibu kita, Pak Bu, melahirkan kita itu antara hidup dan mati. Setelah kita lahir ke atas dunia, dirawatnya kita, dicucinya pakaian kita, dimandikannya kita, dikasih makan kita. Bahkan tidak rela ibu kita kalau ada satu ekor nyamuk yang hinggap di tubuh kita. Itulah ibu kita. Yang perlu kita ingat, ayah kita berjuang mencari nafkah, panas kepanasan, hujan kehujanan, supaya anaknya bisa sekolah, supaya anaknya bisa menjadi orang sukses. Itulah ayah kita. Ingat, Rasulullah pernah berkata, orang tuamu itu adalah surga dan neraka bagimu. Apabila baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka surgalah tempatmu. Apabila tidak baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka nerakalah tempatmu. Pepatah mengatakan, jadikanlah kedua orang tuamu itu sebagai raja, maka rezekimu tak obatnya seperti para raja. Jika sebaliknya engkau jadikan kedua orang tuamu sebagai pembantu di rumahmu, maka rezekimu tak obatnya seperti para pembantu. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, sepulang dari musalla ini, temuilah ayah kita, temuilah ibu kita, minta maaf. "Ayah, Umma, ambo minta maaf. Ambo banyak salah Umma." Buat mereka tersenyum. Insya Allah amal ibadah kita yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. "Ustaz, ayah kami, umat kami sudah meninggal dunia. Baca roe kami berbakti kepada inyo wahai Ustaz." Pailah ke kuburnya, baca assalamualaikum ya ahlul kubur. Kemudian kita baca surah Yasin. Ndak tolok surah Yasin, sakuang-kuangnya kita baca adalah surah Al-Fatihah. Kirimkan pahala untuknya. Pai awak ke masjid bersedekah awak Pak Bu,
kirimkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Satio awak sembahyang, sesudah sembahyang doakan mereka. Itulah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian malaikat Jibril berdoa lagi, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah puasa seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya. Sepulang dari musala ini kaum muslimin, temui suami awak, minta maaf mungkin selama pelayanan awak kurang. Mungkin kita sering bertengkar gara-gara pitih. Di hari yang mulia ini, marilah kita saling maaf memaafkan. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Terakhir, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah, janganlah engkau terima amal ibadah puasa sesama muslim tidak mau saling maaf memaafkan di antara keduanya. Mohon maaf Pak Bu, seandainya hitamkan nyawa gara-gara sujud melaksanakan ibadah salat, kemudian kita sering pergi haji dan umroh setiap tahun, kalau awak dengan kakak bagadia indak baeloan, jo tetangga indak baeloan, jo kawan-kawan awak indak baeloan, demi Allah amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang-orang yang indak baeloan tidak akan masuk surga. Sepulang dari musala ini, marilah kita saling maaf memaafkan. Mungkin ada kesalahan awak dari orang lain, mari kita meminta maaf. Atau kesalahan orang lain kebaki awak, mari kita berlapang dada untuk memaafkan. Meminta maaf mudah, memaafkan kesalahan orang lain itu berat. Tapi walaupun berat, surga balasannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin wa jannatu arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi aku sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain apabila orang lain berbuat salah kepadanya. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, saya berpesan kepada jamaah kaum muslimin wal muslimat, kalau ada anak yatim, fakir miskin di kampung awak, tolonglah diperhatikan. Tolonglah peduli kepadanya. Jangan sampai di hari yang mulia ini, di hari yang bahagia ini mereka bersedih. Kalau sampai mereka bersedih, termasuklah kita orang-orang yang mendustakan agama. Sebagaimana Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang tidak mau peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Nabi pernah mengatakan, aku dengan anak yatim itu taobahnya seperti dua jari. Dakek. Siapa yang menyantuni anak yatim, peduli kepada anak yatim, bersama aku nanti masuk ke dalam surga. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga
salat kita, tarawih kita, puasa kita, witir kita, tahajud kita, sedekah kita, baca Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya keluar dari bulan suci Ramadan ini kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubahnya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Sekarang berhari rayalah dengan tenang. Jangan tinggalkan salat, tetap kita bersilaturahmi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Kami berlinang dosa ya Allah. Kami angkat tangan kami ya Allah, memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahannya ya Allah. Kalau mereka tiada ya Allah, jadikanlah kuburannya dari salah satu taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, kami rindu kepada mereka ya Allah. Rindu menatap senyumannya ya Allah. Rindu dengan candanya ya Allah. Pertemukanlah kami nanti di surgamu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami hari ini yang masih ada ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Jangan buat mereka susah ya Allah, karena kami sejak dulu menyusahkannya ya Allah. Ya Allah, sisa-sisa hidupnya ya Allah buat bermanfaat ya Allah. Mudah-mudahan di akhir hayatnya ya Allah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal aqwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika detik-detik kami nanti sakaratul maut, ya Allah, bimbing kami ya Allah mengucapkan la ilaha illallah. Husnul khatimahkan kami ya Allah di akhir hayat kami ya Allah. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Hari ini hari Lebaran, yang mereka dengar adalah bom ya Allah, yang mereka lihat adalah jasad kedua orang tuanya ya Allah, yang mereka lihat adalah jasad saudara-saudaranya ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa menolong mereka ya Allah. Kami hanya bisa berdoa kepadamu ya Allah. Bantu mereka ya Allah. Tolong mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.